Pemirsa, aparat Polsek Pademangan, Jakarta menangkap 3 pengedar narkoba jenis ganja dan sabu di rumah kos kawasan Bentengan, Tanjung Priok, dan juga kawasan Pademangan, Jakarta. Para tersangka ini mengaku sudah 1 tahun menjual barang haram ini. Unit Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kos yang dijadikan tempat penjualan narkoba di kawasan Pademangan dan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 13,72 gram narkoba jenis sabu dan 557 gram ganja kering yang siap edar, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Sebanyak 3 orang tersangka sudah 1 tahun menjual barang haram tersebut dan mendapatkan narkoba dari kawasan Kebon Pisang, Tanjung Priok yang dikenal dengan Kampung Narkoba. Ketiga tersangka mendapatkan keuntungan dari 500 gram ganja yang dibeli seharga Rp4 juta sebesar Rp2 juta. Sementara sebanyak 500 hingga 700 paket sabu habis terjual dalam 1 bulan dengan keuntungan Rp500.000 per setengah gram sabu. Sabu berat bruto 13,72 gram dan ganja berat bruto 557,12 gram dari 3 tersangka. Untuk di atasnya sementara sedang kami lakukan pengejaran, identitas juga sudah kami ketahui. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah motor sport terjun ke parit berair sedalam 1 meter di tepi jalan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena di lokasi tidak menemukan pengendaranya, petugas kemudian mengamankan motor sport tersebut ke kantor polisi. Petugas kepolisian yang dibantu tim relawan mengevakuasi motor sport yang terjun ke parit sedalam 1 meter di tepi jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, Palangkaraya. Dibantu sebuah mobil derek polisi, motor sport berwarna merah ini secara perlahan ditarik dari parit menuju ke atas badan jalan. Evakuasi dilakukan atas laporan masyarakat yang mengetahui keberadaan motor di parit. Sementara korban atau pengendara sudah tidak ada di lokasi karena baru ditemukan warga pada pagi harinya. Ini tadi ada laporan masyarakat bahwa terdapat sebuah kendaraan R2 yang jatuh ke dalam parit dan kita langsung ke TKP untuk melakukan evakuasi. Motor sport kemudian dibawa ke Polres Palangkaraya. Akibat tidak menguasai medan dan baru belajar mengemudi, 1 unit mobil minibus terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di kawasan wisata Puncak Mande, pesisir selatan Sumatera Barat. 5 orang penumpang beserta sopir selamat dan hanya mengalami luka ringan karena sempat melompat keluar. Sejumlah petugas kepolisian mendatangi TKP dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Jatuhnya 1 unit mobil minibus di kawasan Mande. Hal tersebut terjadi di mana mobil tidak sanggup menanjak di tanjakan yang sangat tinggi, diakibatkan pengemudinya belum mahir dalam mengemudikan dan masih dalam tahap belajar. Saat ini mobil tersebut dalam proses evakuasi oleh unit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga desa Tugusari, Jember terpaksa membongkar kembali makam yang baru saja dikuburkan dan dipindahkan ke tempat lain. Ahli waris tanah kini tidak memperkenankan ada makam di tanahnya, padahal di sebelahnya juga banyak makam. Makam Tia, warga desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember terpaksa harus dibongkar oleh warga setempat meski baru dimakamkan beberapa jam. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah tersebut tidak memperkenankan ada makam di tanahnya. Padahal di sebelahnya juga banyak makam. Meski kesal, namun dengan kepala dingin warga membongkar dengan ikhlas makam tersebut dan dipindah lokasinya yang berdekatan dengan masjid. Kasus ini pun akhirnya dilaporkan ke perangkat desa setempat untuk mendapatkan solusi jika nantinya ada lagi warga yang meninggal dan kesulitan pemakaman. Menurut warga, tanah makam itu diklaim milik ahli waris dari keluarga Jumina dan telah dijual ke orang lain. Oleh karenanya warga tidak diperkenankan lagi menguburkan jasad dari warga setempat yang meninggal di area pemakaman.
Sementara Ahmad Koiri, Kades Tugusari mengaku akan memanggil pembeli dari tanah di lokasi makam itu karena tanah tersebut telah bertahun-tahun digunakan warga setempat sebagai tanah makam warganya. Saya telusuri bahwa kuburan itu bukan kuburan baru, tetapi itu kuburan lama. Bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ. Gitu. Keluarga semua ada di situ. Kalau soal beli membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Kan secara logika itu kita nggak masuk akal. Nggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Nah ini permasalahan baru yang ada di Desa Tugusari. Nah ini harus ditindaklanjuti karena ini menyangkut masyarakat banyak. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengendara sepeda motor dan mobil kecewa usai kendaraan yang seharusnya diisi Pertalite namun oleh petugas SPBU diisi solar. Akibatnya puluhan motor dan mobil mogok massal dan peristiwa itu pun viral di media sosial. Sial kali nasibku, pagi-pagi ngisi minyak kena minyak palsu habis semua. Aduh. Puluhan pemilik sepeda motor dan mobil berkumpul di area SPBU di Jalan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, usai motor dan mobil mereka diisi dengan bahan bakar solar. Bawa minyak lampu apa solar? Bawa solar. Alhasil puluhan sepeda motor dan mobil mereka mogok. Atas kejadian ini, para pemilik kendaraan akhirnya meminta pertanggungjawaban pihak SPBU karena sepeda motor dan mobil mereka tidak lagi hidup. Habis ngisi itu, kira-kira 100 meter gitu, lebih kurang 100 meter, mati. Ternyata salah isi minyak atau kayak mana? Iya, salah isi minyak. Harusnya Pertalite. Yang masuk Solar. Sementara itu pihak Pertamina Sumbagut melakukan investigasi dan SPBU tersebut akan diberikan sanksi karena hal ini dianggap merugikan konsumen. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim menerjang kawasan Sidoarjo, Jawa Timur akibat hujan deras yang disertai es serta angin kencang. Sejumlah pohon di tepi jalan raya tumbang. Polisi terpaksa menutup sejumlah jalur protokol untuk proses evakuasi pohon tumbang. Cuaca ekstrim yang diawali dengan munculnya awan CB, hujan deras disertai angin kencang pada Senin sore melanda kawasan tengah kota Sidoarjo. Tidak hanya guyuran hujan deras dan angin, namun terjadi hujan es berupa gumpalan batu. Akibat kejadian tersebut dampaknya aliran listrik padam, sementara sejumlah pohon yang ada di tepi jalan raya tumbang. Untuk mengamankan kondisi jalan dan warga sekitar, polisi terpaksa menutup akses jalan yang melintas di kawasan bencana. Tak hanya itu, menurut warga terdapat sejumlah rumah warga yang rusak. Kawasan paling parah yang dilanda hujan es batu dan pohon tumbang ini sebagian besar terjadi di kawasan Camengkalang, Sidoarjo, Jalan Pahlawan, dan Pagerbojo. Ada 4 pohon tumbang yang mengarah ke badan jalan. Ekor kemacetannya mungkin sampai 754 atau rest area, bahkan bisa lebih. Itu berapa kilo itu? Estimasi sekitar 6 kilo, 7 kiloan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.